Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori pola pikir manusia. Pola pikir manusia di mana manusia itu ingin atau selalu ingin tahu apa yang ada di sekitarnya terkait dengan benda-benda ataupun lainnya. Nah, di sini saya ketengahkan tentang teori yang membentuk pola pikir manusia, yaitu yang pertama adalah antroposentris, kemudian yang kedua geosentris, dan ketiga adalah heliosentris. Nah, apa teori-teori tiga ini? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah antroposentris. Antroposentris berasal dari kata antropos dan sentrum. Antropos itu berarti manusia, kemudian sentrum itu adalah pusat. Jadi antroposentris itu adalah anggapan atau teori bahwa manusialah yang menjadi pusat alam semesta. Jadi paham antroposentris itu mengatakan bahwa manusia sebagai makhluk yang sempurna di muka bumi ini merupakan pusat dari alam semesta. Semua bertumpu kepada manusia. Kemajuan ataupun kemunduran alam itu bisa dipengaruhi oleh manusia itu sendiri. Jadi apapun yang di luar manusia itu semuanya bertumpu pada manusia. Misalnya tumbuhan, hewan, kemudian benda-benda langit lainnya itu berpusat kepada manusia. Nah, pemikiran ini karena memang kecenderungan manusia menganggap dirinya sebagai sebagai entitas pusat dan yang paling penting di alam semesta. Jadi manusia itu merupakan makhluk yang paling penting di alam semesta. Terkait perubahan tata kelola yang ada di alam semesta ini, semuanya diatur oleh manusia. Nah, prinsip dasar manusia memilih teori ini karena memang konsep hakikat manusia itu ada tiga. Yang pertama adalah manusia sebagai super being. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tin. Jadi manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Jadi sebaik-baiknya bentuk. Nah, ini prinsip dasarnya. Kemudian yang kedua itu manusia sebagai makhluk yang rasional. Jadi rasional. Dalam ayat dikatakan wa sakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamar wan nujumu musakhkharatun bi amrih inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'qilun. Di sini ada kalimat ya'qilun. Allah menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti atau berakal. Jadi ini rasional manusia. Jadi ingin tahu sehingga ditelusuri, ditelisik seperti apa teori yang ada di alam semesta itu. Kemudian prinsip yang ketiga bahwa manusia itu sebagai khalifah fil ard. Khalifah fil ard itu bisa pemimpin di muka bumi. Ini sesuai dengan ayat dalam surat Al-Baqarah, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Ini sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah sudah melakukan pemberitahuan
kepada para malaikat yang akan menciptakan makhluk sebagai penghuni di muka bumi. Ini konsep dasar manusia. Jadi super being, kemudian manusia itu rasional karena dia sebagai khalifah fil ard. Nah, siapa tokoh-tokoh pendukung antroposentris ini? Yang pertama adalah Plato. Plato ini hidup pada tahun 428 sampai 420 lahir pada tahun 428 atau 427 sebelum Masehi. Katanya Plato bahwa jiwa merupakan pusat atau intisari kepribadian manusia. Ya, ini salah satu tokoh antroposentris. Kemudian yang kedua adalah Socrates. Socrates ini hidup pada tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi. Apa kata Socrates? Dia mengatakan manusia dapat merefleksi, mentransformasi, dan menganalisis alam semesta melalui dialog dan debat. Jadi alam itu mau diapakan oleh manusia, nah itu bisa saja dilakukan dengan dialog dan debat antar sesama manusia. Kedua-dua ini adalah orang-orang Yunani dahulu. Kemudian yang ketiga adalah Dave Foreman yang lahir pada tahun 1947. Nah, ini orang Inggris. Jadi manusia mendominasi dan melihat kebutuhan untuk mengembangkan sebagian besar wilayah bumi. Jadi manusia itu mendominasi alam bumi, katakanlah begitu, yang termasuk nanti bisa mengkaji alam semesta, jadi bisa mengembangkan dan lain sebagainya. Kemudian tokoh pendukung terakhir adalah Wolfram Wood. Wolfram Wood ini lahir pada tahun 1939 dan wafat pada tahun 2008, orang Australia, seorang filsuf juga. Ini berpendapat atau mempunyai pandangan bahwa penyiksaan yang berlebihan dari manusia dan alam, artinya alam dengan manusia itu tidak boleh dipisahkan secara berlebih karena perkembangan alam itu tergantung kepada manusia. Ini pendukung antroposentris. Kemudian yang kedua adalah geosentris, teori geosentris. Jadi setelah tadi antroposentris, kemudian ada lagi yang geosentris. Geo itu berarti bumi, sentrum dan pusat. Berarti geosentris adalah memiliki arti bumi sebagai pusat alam semesta. Kalau tadi manusia, sekarang ke bumi yang lebih besar. Jadi bumi itu merupakan alam semesta, pusat perputaran alam semesta. Ya, sesuai dengan indera kita. Misalnya dalam gambar ini ada bumi di tengah-tengah, kemudian bulan, lalu Merkurius, lalu Venus, kemudian matahari, Mars, Jupiter, Saturnus, dan bintang-bintang lain. Semuanya mengelilingi manusia, berpusat kepada bumi. Jadi semuanya mengelilingi bumi, berpusat kepada bumi. Itu geosentris. Nah, pendukung geosentris ini karena memang manusia memandang di muka bumi, matahari itu seolah berputar mengelilingi bumi. Jadi kita sebagai manusia melihat di permukaan bumi, matahari terbit dari timur kemudian terbenam di barat. Setiap hari begitu. Kemudian di dalam surah Yasin itu dikatakan wasyamsu tajri limustaqarril laha, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Ini bisa saja ayat ini menyatakan situasi dan kondisi manusia hidup di muka bumi. Jadi manusia itu seolah mereka melihat, kita melihat bahwa yang berjalan adalah matahari. Terbit dari timur dan terbenam di barat, kemudian kadang-kadang ada di sebelah utara, kadang-kadang juga ada di sebelah selatan kita, sesuai dengan fase-fasenya. Nah, ini perspektif penglihatan manusia di permukaan bumi. Nah, tokoh geosentris ini ada beberapa tokoh juga yang mempelopori. Yang pertama adalah Aristoteles.
yang hidup pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Apa katanya Aristoteles? Bahwa bumi sebagai, jadi pusat jagat raya itu adalah bumi, ya, geosentris itu. Kemudian bumi tenang, tidak bergerak dan tidak pula berputar. Ini katanya Aristoteles. Ya, sesuai dengan keadaan kita, melihat bagaimana bumi tenang, kita tidak merasakan kalau memang itu bumi berputar. Karena yang bergerak itu matahari, seperti tadi saya contohkan, dan juga bulan atau benda-benda langit lainnya. Nah, semua benda angkasa mengitari bumi, sama dengan gambar tadi. Kemudian lintasan benda angkasa berbentuk lingkaran, jadi melingkar mengelilingi bumi, karena bumi sebagai pusatnya. Kemudian tokoh yang kedua adalah Claudius Ptolemaeus, yang hidup pada tahun kurang lebih tahun 90 sampai tahun 168 Masehi. Nah, Claudius Ptolemaeus yang lebih dikenal dengan Ptolemy ini mengikuti pendapatnya Aristoteles tentang geosentris. Nah, dalam penemuannya Ptolemy ini bahwa bumi dikitari oleh bulan, Merkurius, Venus, matahari, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Yang benda-benda tersebut dari bulan, Merkurius sampai Saturnus ini adalah jaraknya berturut-turut dari semakin dekat sampai yang terjauh. Jadi yang paling dekat bulan, setelah bulan Merkurius, dan paling jauh adalah Saturnus. Sama seperti pendahulunya, bahwa lintasan benda-benda langit tersebut berupa lingkaran di dalam bola langit. Nah, ini Claudius Ptolemaeus, sehingga untuk menguatkan pendapatnya, beliau mengarang buku yang sangat legendaris pada masanya yang berjudul Almagest. Dan ini ada yang menggunakan teori ini sampai pada masa ini, ada yang menggunakan teori ini. Kemudian teori yang ketiga adalah heliosentris. Jadi yang ketiga heliosentris, tadi ada antroposentris, kedua geosentris, dan yang ketiga heliosentris. Semuanya adalah teori. Teori satu bisa dipatahkan oleh teori yang lain sesuai dengan perkembangannya. Nah, heliosentris ini berasal dari helios yang berarti matahari dan sentrum berarti pusat. Sehingga heliosentris ini memiliki makna bahwa matahari sebagai pusat peredaran benda langit. Jadi benda-benda langit yang ada tadi itu pusatnya adalah matahari, yang dalam astronomi modern dikenal sebagai salah satu bintang. Jadi di sini ada Merkurius, Venus, bumi, kemudian Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, itu semuanya mengelilingi bumi, mengelilingi matahari maksud saya. Mengelilingi matahari. Nah, teori astronomi mengatakan bahwa bumi dan planet lainnya berputar mengelilingi matahari. Ini juga ada di dalam Al-Quran, surat Yasin dikatakan la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Jadi semua benda langit itu beredar pada garis edarnya. Bumi, bulan, Mars, Jupiter, dan benda-benda planet lainnya serta bulannya itu berputar kullum fi falaki yasbahun, beredar pada edarnya masing-masing. Nah, siapa tokoh-tokoh heliosentris ini? Ternyata dari tokoh-tokoh yang ada pada masa kejayaan Islam masa lampau itu, ada yang namanya Ibnu Shatir yang hidup pada tahun 1364 sampai 1375 Masehi. Ini merupakan salah satu astronom muslim dari beberapa astronom. Nah, Ibnu Shatir ini mengkritik geosentrisnya Ptolemy. Jadi bukan bumi sebagai pusat benda langit, melainkan matahari berdasarkan penelitiannya. Namun karena pada saat itu pendukungnya minim dan teori ini tidak populer, maka sejarah lebih akrab dengan Nicolaus Copernicus. Karena Nicolaus Copernicus ini dianggap
tokoh yang menemukan teori heliosentris. Sementara Ibnu Shatir ini hidup di abad ke-13 dan Nikolaus Kopernikus ini hidup pada abad ke-14. Nah, Nikolaus Kopernikus ini hidup pada tahun 1473 sampai 1543 Masehi. Apa yang ditemukan Kopernikus? Bisa saja bahwa penemuannya sudah berasal dari penemuan Ibnu Shatir sebelumnya yang belum viral atau belum populer pada saat itu. Dalam catatan Kopernikus mengatakan bahwa matahari sebagai pusat peredaran bumi dan benda-benda langit lainnya yang menjadi anggotanya. Kemudian bumi berputar pada sumbunya atau rotasi satu kali dalam satu hari. Jadi bumi berputar pada sumbunya berotasi itu satu kali dalam sehari, yang kemudian membentuk waktu 24 jam. Lalu yang ketiga adalah bulan bergerak mengitari bumi dalam waktu 27/3 hari untuk sekali putaran. Ini menurut Nikolaus Kopernikus, yang kemudian 27/13 hari menjadi peredaran bulan Sideris. Ini peredaran bulan Sideris itu ditempuh dalam waktu 27/3 hari sesuai dengan penemuan Kopernikus. Kemudian tokoh berikutnya adalah Johannes Kepler yang hidup pada tahun 1571 sampai 1630. Johannes Kepler ini konon pada masa kecilnya adalah asisten dari Kopernikus. Nah, Johannes Kepler ini memperluas dan menyempurnakan ajaran Kopernikus tentang heliosentris. Teori-teorinya dilandasi dengan matematika, menjadikan hukum universal tentang kinematika planet yang menjadi landasan dalam ilmu astronomi. Nah, ini Kepler. Sehingga ada 3 hukum Kepler. Kita mungkin mengenalnya di fisika pada sekolah lanjutan tingkat atas itu. Menurut Kepler bahwa orbit planet adalah elip, jadi tidak lingkaran tapi berbentuk elip seperti bulat telur, matahari di salah satu titik fokusnya. Kemudian yang kedua, hukumnya adalah garis hubung planet matahari akan menyapu daerah yang sama luasnya dalam selang waktu yang sama panjangnya. Jadi menyapu daerah yang sama luasnya dalam selang waktu yang sama panjangnya. Teori yang ketiga atau hukum yang ketiga dari Kepler ini adalah pangkat 2 kala edar planet sebanding dengan pangkat 3 jarak planet ke matahari. Atau dalam fisika, P pangkat 2 sama dengan KA pangkat 3. Terima kasih kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.